Halo teman-teman semua, selamat siang. Hari ini aku mau sharing terkait dengan komunikasi di media sosial agar lebih efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah ini, seringkali mungkin teman-teman juga pernah ngerasain hal yang sama seperti aku, dimana kalau kita berkomunikasi di media sosial itu seringkali ada kesalahpahaman, baik kita dalam menangkap pesan atau mungkin kita dalam meresponnya, atau mungkin cara kita menerimanya juga berbeda. Perspektif kita masing-masing kan akan berbeda. Nah, ada 5 tips dari aku ketika misalnya kita mau memberikan pesan kepada orang lain melalui media sosial. Yaitu pertama, kita harus pahami bahwa orang tersebut, orang yang kita berikan pesan atau kita kirimkan pesan, itu tidak selalu stay HP-nya di tangan atau di dekat dia. Bisa jadi ketika kita lagi mengirimkan pesan, dia lagi tidak ada di tempat, HP-nya lagi dipegang oleh adiknya, atau mungkin dia lagi pergi sehingga lupa bawa HP, atau mungkin dia lagi ke kamar mandi, atau mungkin dia lagi bekerja, lagi tidur, dan lain sebagainya. Kita kan nggak tahu, teman-teman. Dan kita harus pahami itu, bahwa tidak setiap orang itu HP selalu stay di tangannya. Yang itu pertama. Yang kedua, dalam menangkap pesan. Nah, jadi kalau misalnya udah dibales nih, kita cara baca kan kadang-kadang berbeda ya teman-teman ya. Atau kita cara penulisan itu juga akan mempengaruhi cara baca kita. Nah, kalau misalnya ada hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, respon atau balasan dari orang tersebut, jangan langsung marah nih, tapi kita tabayun dulu. Bisa jadi pesan yang dia kirimkan itu mungkin ada penggalan kalimat yang yang typo misalkan, atau mungkin salah ketik, bisa jadi salah kirim, atau mungkin dia iseng ngerjain teman-teman biar kalian marah misalkan, kan kita nggak tahu. Jadi tabayun dulu, cari tahu dulu penyebabnya apa itu. Yang ketiga yaitu banyak-banyak sabar. Karena apa? Urusan mereka itu tidak hanya merespon WA atau pesan dari kita, nggak hanya merespon kita misalkan ya, kita ngirim pesan nih, ternyata dia online, tapi dia belum balas nih pesan kita tadi. Kita kan jadi kesel kan, padahal kan online, tapi kok nggak balas-balas sih pesan aku kan butuh cepet nih jawaban dia misalkan. Nah, hal yang seperti ini seringkali memberikan kesalahpahaman terhadap si pengirim pesan tadi. Nah, kita harus sabar dulu nih, tunggu dulu kenapa dia nggak cepat merespon pesan kita tadi. Ya, bisa jadi dia punya urusan lain yang memang lebih penting daripada urusan kita tadi, atau mungkin dia lagi bahas dipegang oleh siapa tapi WA-nya misalkan atau media sosialnya itu tidak dikeluarkan sehingga masih terlihat online. Itu kita tidak tahu. Kemudian yang keempat, nah ini penting untuk mengenali karakter seseorang. Karena apa? Ini juga akan mempengaruhi cara atau sikap orang itu dalam kehidupannya sehari-hari. Kenapa? Misal, bisa jadi orang tersebut memang tipenya cuek dan suka balasnya itu lambat kalau nggak penting-penting amat. Bisa jadi seperti itu. Yang kedua, bisa jadi karena pesan kita tidak terlalu penting, atau mungkin dia lagi merespon pesan yang lebih penting daripada pesan kita, sehingga dianya balas pesan yang lain-lain dulu gitu. Atau mungkin bisa jadi dia lagi ada keperluan yang memang lebih penting dari punya kita tadi. Tuh. Yang kelima yaitu siapa tahu nih, bisa jadi kan
dia kelupaan membalas pesan kita, sehingga pesan saking numpuknya pesan yang baru muncul dibandingkan pesan kita yang sudah lewat sejam 2 jam tadi, bisa jadi itu ketimbun. Nah, nggak ada salahnya kita rechat, kita chat ulang, kita tanyakan, ini misalkan, tapi tetap dengan bahasa yang santun, bahasa yang asertif ya, komunikasi yang asertif gitu. Intinya teman-teman, jangan langsung marah-marah ketika misalnya si penerima pesan yang kita kirimkan pesan tadi ternyata slow respon, atau mungkin dianya balasannya tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, jangan cepat marah-marah, jangan cepat emosian, jangan langsung ngeblok. Nah, ini jangan sampai langsung delete kontak, atau apalagi sampai menimbulkan perselisihan dan permusuhan di antara keduanya gitu. Mungkin teman-teman lain ada tips juga yang nggak kalah menariknya untuk untuk menjadikan diri kita itu agar lebih baik lagi dalam berkomunikasi. Jadi itu tadi teman-teman, yang pertama kita harus tahu bahwa tidak semua orang itu stay HP-nya di tangan atau di dekat dia. Yang kedua, bisa jadi salah ketik kalau misalnya memang ada kalimat atau bahasa yang tidak enak ketika pesan itu dibalas. Salah ketik, tipu, atau mungkin ada yang iseng dan lain sebagainya. Yang tiga itu banyak-banyak sabar, karena urusan mereka tidak hanya merespon pesan dari kita. Yang keempat yaitu kenali karakternya, seperti apa sih orangnya gitu. Apakah memang dia tipe orangnya memang cepat balas, cepat merespon, atau mungkin dia memang orang tipenya cuek gitu. Yang kelima, tidak ada salahnya untuk merechat atau chat ulang. Bisa jadi pesan yang kita kirimkan tadi sudah tertimbun dengan pesan-pesan yang baru gitu. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Kalau misal ada yang lebih menarik atau mungkin punya tips lain, silahkan komen di bawah ini. Sampai di situ aja, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa saling berkomunikasi, bisa saling berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan lain sebagainya untuk kedepannya.